kepada seluruh peserta program webinar Literasi Digital 2021 Makin Cakap Digital. Wah, seru banget ya Jumat kumpul. Walaupun belajar secara virtual tetapi tidak minta tepuk tangannya yang meriah. Luar biasa. Iyade Hanifah yang akan menemani Bapak Ibu dan teman-teman selama jalannya acara. Kak Iyade senang banget hari ini karena kita sudah kedatangan 4 narasumber hebat yang akan memaparkan seputar tema kita hari ini, yaitu media sosial sebagai wadah demokrasi. Wah, tentunya semua ini penting banget karena apalagi di kondisi sekarang nih, kondisi pandemi, teknologi itu benar-benar memberikan kita ruang tanpa batas. Dan juga untuk kita tak bisa tahu banyak hal, berinteraksi dengan banyak orang. Tapi tentunya semua kebebasan dan ruang yang diberikan harus tetap dalam koridor kebaikan dan positif tentunya ya. Gak sampai di situ aja. Kayaknya juga mau kasih tahu nih, untuk seluruh teman-teman yang ada di Kabupaten Sukoharjo, selain mendapatkan ilmu, juga berkesempatan untuk mendapatkan digital money Rp100.000. Gimana caranya Kak Iyade? Caranya berikan pemaparan, dengarkan baik-baik pemaparan dari 4 narasumber kita. Nanti setelah narasumber kita selesai memberikan pemaparan, monggo silakan bertanya di kolom chat, sertakan nama, lalu pertanyaan tentang siapa dan pertanyaannya apa ya. Nanti akan ada 15 orang yang terpilih, pertanyaannya Kak Iyade bacakan dan mendapatkan digital money Rp100.000. Selain itu, untuk teman-teman di sini sudah follow belum fcberkreasi.jateng.diy? Sudah follow belum? Kalau belum, follow dulu. Yuk, follow fcberkreasi.jateng.diy. Lalu follow juga FC Berkreasi. Dan nanti kita posting keseruan kita hari ini, ilmu apa aja yang kita dapatkan. Karena nanti 5 orang yang postingannya paling positif dan seru akan mendapatkan hadiah tentunya. Selain itu, kayaknya juga mau izin ya untuk membacakan tata tertib acara pada hari ini. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama jalannya acara. Dan yang kedua, seluruh peserta kayaknya diminta untuk dinyalakan kameranya. Monggo dinyalakan kameranya biar kelihatan wajah cantik dan gantengnya di siang hari ya. Dan yang ketiga, seluruh peserta diperbolehkan untuk bertanya di kolom chat nanti setelah narasumber kita selesai memberikan pemaparannya. Dan yang keempat, peserta dilarang berkomentar buruk, menimbulkan provokasi di dalam kolom chat. Mari sama-sama kita jadikan acara ini sebagai sesi positif dan edukatif supaya kita makin cakap digital tentunya. Baik, sebelum kita mulai sesi hari ini, Kak Iyade mau ajak seluruh peserta untuk sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hikmat. Dan nanti akan diikuti keynote speech atau sambutan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan dilanjutkan sambutan dari Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, dan juga sambutan dari Ibu Hajah Etik Suryati SPMM selaku Bupati dari Kabupaten Sukoharjo. Kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyaknya konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Dulu, salah satu ukuran intelektualitas seseorang itu
dari seberapa banyak koleksi buku yang dimiliki. Tapi di zaman sekarang ukuran itu sudah bergeser pada seberapa besar file yang disimpan. Dunia berubah semakin cepat, tapi jangan sampai perubahan itu mengasingkan kita dari segala bentuk perkembangan, terlebih perkembangan teknologi. Handphone, laptop, atau perangkat digital lain jangan hanya dimanfaatkan untuk nge-game, WA, atau sekedar nonton YouTube. Masih banyak ruang untuk kita berselancar di sana, selami lebih dalam dan lebih jauh. Tapi ingat, jangan hoax, jangan pornografi, jangan persekusi, jangan ada penipuan atau konten-konten negatif lainnya. Agar otak dan hati kita tidak dikotori hal-hal tidak bermanfaat di ruang maya. Ayo yuk, ikuti gerakan literasi digital, kecerdasan dan kreativitas kita akan diasah kencang di sana. Kamu ikut ya, gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti program Presiden Republik Indonesia tentang program literasi digital nasional. Saya Hajah Etik Suryani, SDMM, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan program Gerakan Literasi Digital, khususnya untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo menyambut dengan baik program ini. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Kabupaten Sukoharjo untuk mengasah keterampilan digital untuk dapat dipraktekkan dalam semua kegiatan, meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM, menggunakan ruang digital untuk menjajakan produknya secara online. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan, sehingga dapat membangun SDM yang handal guna mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Presiden Joko Widodo dan juga sambutan dari Bapak Ganjar Pranowo dan Ibu Etik Suryani. Baik, ini adalah acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan dari empat narasumber kita yang sudah hadir. Tetapi sebelum itu kayaknya mau sapa dulu para narasumber kita satu persatu. Yang pertama ada Bapak Eko Nuryono. Selamat siang Bapak Eko. Selamat siang Mbak Yati Hanifah. Selamat siang Pak. Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan baik-baik selalu. Alhamdulillah semangat dan sehat pastinya ya Pak. Terima kasih Bapak Eko. Selanjutnya kayaknya akan menyapa narasumber kita yang kedua. Ada Bapak Aditya Purnomo. Selamat siang Bapak Aditya. Siang Mbak. Halo. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Yade? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih. Aku panggilnya Mas Aditya aja ya. Terima kasih Mas Aditya. Selanjutnya kayaknya akan menyapa narasumber kita yang ketiga, ada Bapak Yulianto Sudrajat FIKOM. Selamat siang Bapak Yulianto. Selamat siang Mbak Yade. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semangat ya Pak ya. Semangat. Terima kasih Bapak. Selanjutnya narasumber kita yang terakhir ada Bapak Diasma Santi Swandaru Esos MH. Selamat siang Bapak Diasma. Halo, selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Diasma. Baik, narasumber kita sudah semangat ya. Seperti kita sudah tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Eko Nuryono. Beliau adalah selaku Digital Media Specialist. Selamat siang Pak, ketemu lagi kita. Baik, ini hari ini temanya bagus ya Pak ya, yaitu media sosial
digital sebagai wadah demokrasi. Langsung saja Kak Yade berikan waktu pemaparan 25 menit. Nanti mohon izin 5 menit terakhir mengingatkan ya Pak. Terima kasih, silakan Bapak. Terima kasih Kak Yade yang atas waktunya. Di sini saya akan berbagi tentang digital dan yang akan saya sampaikan pilar tentang kecakapan digital. Tapi sebelum menyampaikan paparan saya, izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua talenta digital dari Kabupaten Sukoharjo. Selamat siang Bapak Ibu semua, semoga tetap sehat, tetap produktif dan selalu jaga podcast dimanapun beraktivitas. Kemudian saya juga ingin menyapa narsum pada siang hari ini. Kalau saya nanti pilar kecakapan digital, nanti setelah saya mungkin nanti Mas Adit akan menyampaikan tentang bagaimana pilar keamanan digital. Kemudian nanti juga ada Bapak Julianto Sudrajat yang ini menjadi sentral kita untuk berbagi sharing bagaimana pengalaman di KPU-nya untuk membangun demokrasi di dunia digital ini. Kemudian nanti juga ada Pak Diasma Sandi Swandaru akan berbagi tentang budaya digital, dan Kak Sidi nanti akan sharing tentang bagaimana pengalaman berdigitalnya selaku key opinion leader. Baik, saya akan ke paparan. Mohon panitia untuk menyampaikan paparan. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana media sosial bisa kita wujudkan menjadi wadah berdemokrasi. Tentu saja demokrasi yang sehat. Dan saya dari sisi pilar demokrasi, pilar atau kecakapan digital. Mohon slide berikutnya. Mungkin ini pengantar dan ini mungkin Bapak Ibu semua paham bahwa hadirnya sosial media saat ini, itu merubah bagaimana pola-pola komunikasi di masyarakat. Bahkan ada yang bilang bahwa sekarang orang bilang sosial media itu menjadi pilar baru dalam berdemokrasi di Indonesia. Nah, ini yang mungkin nanti bisa kita kupas bersama, bisa kita sharing bersama. Kalau dulu kita mengenal pilar demokrasi itu ada 4, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan media atau pers. Ya, saat ini di era digital ini hadirnya sosial media itu mampu menjadi pilar baru. Artinya apa? Banyak kebijakan atau banyak isu-isu yang konten-konten yang bergulir di sosial media itu kemudian bisa merubah kebijakan publik, baik itu kebijakan yang berkaitan dengan hukum atau yang lainnya, yang sekiranya itu bersinggungan dengan publik dan publik kemudian bereaksi, itu akan bisa berubah atau direvisi atau apa. Itu beberapa kasus bisa kita lihat. Mungkin bisa kita lihat contohnya, nanti akan saya sampaikan contohnya. Saya hanya ingin menandaskan kepada Bapak Ibu semua bahwa saat ini masyarakat begitu memposisikan sosial media menjadi pilar demokrasi yang baru dan menjadi tumpuan yang baru. Next, slide berikutnya. Nah, ini dari sisi sosial medianya saya ingin menyampaikan sebuah hasil survei yang saya ambil dari via sosial media atau dari Worldwide yang sering ditampilkan, bahwa indikator pertumbuhan digital di Indonesia saat ini cukup menggembirakan. Dari populasi jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu sekarang pertumbuhan, artinya pengguna internet trennya tren naik. Demikian juga dalam penggunaan pertumbuhan dan orang masyarakat Indonesia yang terkoneksi dengan smartphone, dengan gadget, itu pertumbuhannya ada dari tahun ke tahun menaik, persentase menaik. Terlebih lagi dengan adanya pandemi 2 tahun belakangan ini, orang didorong untuk siap atau tidak, atau mau tidak mau mereka harus berdigital, atau mereka harus terkoneksi dengan dunia
internet. Kemudian pengguna sosial media trennya juga tren naik, pertumbuhan per tahunnya lumayan luar biasa. Dan tentu saja pandemi ini juga mendorong tren orang yang awalnya mungkin mereka lebih banyak aktivitas di luar atau di luar online, sekarang sudah migrasi, sudah beralih ke digital. Ini sebuah fakta yang mungkin Bapak Ibu semua sudah sangat paham, dan saya ingin menandaskan bahwa dari data ini digital atau media sosial itu menjadi sebuah ruang besar. Problemnya jika dimanage dengan baik, dia akan menjadi sesuatu yang memberi dampak positif untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi seandainya potensi ini tidak bisa dikonversi menjadi hal-hal yang produktif, bukan tidak mungkin dia justru menjadi hal yang kontraproduktif. Dan mungkin inilah yang nanti akan kita dengar dari pemaparan narsum-narsum berikutnya. Slide berikutnya, tingginya atau memulai tumbuhnya orang-orang masyarakat yang sekarang sudah sangat digital, terkoneksi dengan internet, ini ternyata merubah pola komunikasi di era informasi dan komunikasi. Sekarang sudah berubah. Yang dulu informasi itu hanya terbatas menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Artinya apa? Artinya di era digital ini, di era ketika semua orang sudah terkoneksi dengan internet, semua orang sudah sangat familiar dengan Facebook, setiap orang sekarang hampir 24 jam terkoneksi dengan smartphone. Setiap orang bisa membuat berita. Kalau dulu dia hanya menjadi pengguna pasif, sekarang orang sudah menjadi pengguna, bisa menciptakan berita, dia bisa men-share sebuah berita yang dia suka, dia bisa meneruskan atau meng-capture sebuah berita-berita, kemudian berita itu diteruskan, di-share, mungkin dia dapat dari Facebook, kemudian diteruskan di WA dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Artinya betapa sekarang orang itu mudahnya menciptakan berita, membuat berita. Cuma yang jadi persoalan adalah tidak setiap orang memiliki kecakapan bagaimana yang baik dan benar. Nah, ini problemnya. Dan mungkin bisa kita lihat di slide-slide berikutnya. Oh, silakan slide berikutnya. Terkoneksinya orang sekarang dengan digital, dengan sosmed, kemudian sekarang orang sudah mungkin dengan ada istilah the power of viral. Orang sekarang yang ditakutkan bukan sesuatu yang dulu konvensional, dulu misalnya takut dilaporkan atau apa, cara kalau dulu sebelum ada sosial media, sebelum ada internet itu selalu ada surat kaleng atau apa. Sekarang orang bisa dengan mudah, ketika dia tidak menyukai sesuatu atau ketika dia menyukai sesuatu, bisa dengan mudah mereka memposting sesuatu. Ketika postingan itu kemudian responnya bagus, itu menjadi viral. The power of viral ini sesuatu yang dalam tanda petik sekarang orang ditakuti banyak orang. Mungkin kalau ada apa-apa misalnya, viralkan saja, atau misalnya mereka punya masalah dengan orang, menjadi diancam, awas aku viralkan, orang akan berpikir ulang. Ini menjadi sebuah fenomena baru, dan fenomena ini tentu semakin menguat dengan orang semakin familiar, semakin melek dengan penggunaan sosial media. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang hal positif, bisa jadi menjadi hal yang negatif. Seperti apa? Mungkin saya akan memberi beberapa contoh, beberapa berita viral yang sifatnya positif. Next, slide berikutnya. Nah, ini beberapa contoh bagaimana sesuatu masyarakat yang kreativitas yang unik, yang mungkin ini dalam zaman sebelum ada sosmed ini nggak mungkin dilakukan, di mana seorang warga mereka mencoba memprotes tentang kondisi
di jalan di wilayahnya, tapi dengan cara-cara yang off on the box, artinya cara-cara yang tidak lazim. Mereka menggunakan kubangan-kubangan jalan yang tidak layak itu untuk berpose ala selayaknya Pragawati, selayaknya foto model, kemudian itu diposting di sosial media, kemudian itu menjadi viral, dan ini tentu saja kemudian ini menjadi apa ya, kritikan yang akhirnya ini cepat direspon oleh pejabat-pejabat yang terkait. Sekarang banyak birokrat atau pejabat-pejabat pemerintah, mereka sangat sensitif dengan sesuatu yang viral. Apa saja yang viral, yang berkaitan viralnya itu berdampak pada citra negatif kinerjanya, mereka akan buru-buru untuk merespon. Ini yang mungkin sebagai contoh ini sisi positifnya, bagaimana sosial media bisa merubah kebijakan publik yang tentu perubahan ini ke arah dinikmati oleh semua, dan saya anggap ini contoh viral yang positif. Ada contoh viral lain, bisa tampilkan slide berikutnya. Nah, ini yang kejadian yang terjadi belum lama saja. Ada seorang bapak polisi, Kapolres di Nunukan tepatnya, karena sebuah kejadian ditampilkan dalam sebuah rekaman CCTV, terlihat dia sedang melakukan kekerasan pada anak buahnya. Kemudian video yang berasal dari CCTV ini viral, dan dampaknya apa? Dampaknya Kapolresnya akhirnya dimutasi dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal semacam ini tidak akan pernah terjadi di era sebelum sosmed, sebelum adanya medsos. Nah, viral, betapa viral, saya ingin menunjukkan dari contoh-contoh kasus ini, betapa viral itu memiliki kekuatan luar biasa untuk menentukan nasib seseorang, atau untuk menjatuhkan reputasi seseorang, atau untuk menaikkan citra positif orang. Inilah satu kekuatan sosial media, dan betapa demokrasi terhadir di sini. Semua orang bebas mengungkapkan pendapatnya. Kemudian slide berikutnya, panitia mohon tampilkan slide berikutnya. Nah, tapi kemudahan untuk membuat konten, kemudian konten itu viral, jika disalahpahami bisa juga berdampak pada persoalan-persoalan yang tidak mengenakan. Ini ya sekedar contoh-contoh saja, di mana ada orang yang men-share sebuah video dan ternyata video itu mengandung unsur-unsur yang bertabrakan dengan undang-undang dalam ITE, kemudian ternyata ini berdampak pada persoalan-persoalan yang tidak mengenakan pada pelaku yang menyebarkan. Kemudian juga ada kasus, mungkin ini bisa terjadi, bagaimana seorang ibu yang harus berurusan dengan persoalan-persoalan ranah hukum gara-gara sebuah postingan di Facebook, di sosial medianya. Tentu ini yang pembelajaran yang harus kita garis bawahi, bahwa sosial media satu sisi memberi kemudahan, satu sisi lain kalau tidak hati-hati ini juga akan berdampak pada hal yang tidak baik untuk baik pelakunya atau baik masyarakat yang menerima korban yang menerima konten-konten yang tidak semestinya. Slide berikutnya, dari dua hal itu bisa kita contoh bagaimana tingkat pengguna sosial media di Indonesia. Ini saya paparkan sebuah hasil riset yang disampaikan oleh Microsoft tahun yang lalu, di mana Microsoft menempatkan atau meranking, memposisikan Indonesia itu dengan tingkat pengguna internetnya itu terburuk se Asia Tenggara, dengan diukur tingkat kesukaran di onlinenya paling buruk di Asia Tenggara. Satu sisi Indonesia juga terkenal sebagai pengguna internet terbesar, tapi sisi lain perilakunya dinilai terendah, nomor 1 di Asia Tenggara. Ini dua hal yang sangat kontradiktif
ketika perilaku buruk lebih dominan dilakukan di sosial media, tentu saja ini akan berdampak pada sosial media atau teknologi apapun ini. Manfaat positifnya tidak akan bisa dioptimalkan, tidak akan bisa dikonversi untuk meningkatkan hal yang positif. Dan tentu saja ini yang seperti yang disampaikan di paparan di tantangan di mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa untuk UMKM, untuk pendidikan dan lain sebagainya, tapi juga hambatan atau konten-konten negatif itu bermunculan semakin banyak. Dan tentu ini menjadi kewajiban kita semua, tidak hanya negara atau mungkin kementerian, tapi ini semua bagaimana meningkatkan kecakapan digital masyarakat melalui program-program literasi digital. Dengan kecakapan ini, digital bisa menjadi hal yang positif. Tanpa kemampuan kecakapan digital, tanpa kemampuan literasi digital, kemajuan teknologi justru akan menjadi bumerang bagi masyarakat, bagi individu, atau mungkin bisa dikatakan bahwa kemajuan teknologi tidak akan berdampak apa-apa. Tentu itu tidak kita kehendaki bersama. Bagaimana teknologi itu juga memberi hal yang positif untuk kita, memberi positif untuk iklim berdemokrasi masyarakat kita. Tentu ada prasyarat atau syarat ketentuan yang harus dipenuhi. Syarat ketentuan yang harus dipenuhi agar kecakapan digital meningkat, agar sosial media benar-benar bisa menjadi ruang yang sehat untuk tumbuhnya demokrasi masyarakat. Apa yang harus dipenuhi? Nah, mungkin bisa ditampilkan di slide berikutnya. Inilah pentingnya digital menurut saya. Pentingnya digital agar sosial media menjadi ruang ekspresi masyarakat, ruang mengartikulasikan masyarakat, ruang menampilkan demokrasi yang sehat. Tanpa prasyarat ini, oke, demokrasi, orang bebas melakukan pendapat, tapi pendapat itu kadang bertabrakan dengan pendapat lain. Tentu kalau seandainya ini dibiarkan, justru sosial media menjadi sumber masalah baru bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Artinya apa? Tanpa kecakapan digital, tanpa skill digital, sosial media justru bukan menjadi semakin bersatu, tapi semakin pecah belah. Itu yang mungkin yang harus kita ingat bersama, harus kita tekankan bersama. Betapa pentingnya peningkatan skill digital, betapa pentingnya literasi digital. Oke, next berikutnya. Oke, saya akan menyampaikan tentang apa sih skill digital itu. Mungkin ini pilar yang saya sampaikan, harus saya menekan di sini bahwa kecakapan digital itu adalah suatu kemampuan seseorang dalam memahami, mengoperasionalkan, menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses serta mengelola informasi tentu yang bermanfaat. Dalam menguasai digital skill atau kecakapan digital tidak hanya membutuhkan hard skill, tetapi juga soft skill. Hard skill itu berkait dengan kemampuan teknis, bagaimana mampu mengoperasionalkan smartphone-nya dengan lancar, membuka aplikasi, mendownload aplikasi dan lain sebagainya yang sifatnya kemampuan skill. Kemudian soft skill meliputi bagaimana kecakapan public speaking, kemampuan sosialisasi, negosiasi, atau kemampuan yang dapat diasah sendiri tanpa memerlukan alat. Keahlian hard skill dan soft skill ini harus seimbang antara keduanya. Tanpa keduanya ini, skill digital tidak akan pernah terwujud. Slide berikutnya. Ketika membincangkan atau kita mengupas tentang kecakapan digital, minimal ada 8 aspek kecakapan digital yang harus dimiliki
sosial media atau pengguna internet di Indonesia. 8 kecakapan digital ini mungkin tidak akan saya kupas satu persatu, mungkin nanti akan dikupas oleh narsum-narsum yang lain, mungkin akan lebih banyak mengupas, memperdalam lagi. Tapi saya hanya akan menyinggung secara garis besar 8 aspek itu adalah kita harus paham apa itu profesi, terintegrasi, bahwa tidak semua hal yang harus tentang diri kita itu tidak harus semua hal diposting, tidak semua hal yang kita lihat itu harus kita komeni dan lain sebagainya. Kita juga harus berpikir kritis. Sekiranya ada berita-berita yang hoax atau konten-konten yang sumbernya tidak dari sumber-sumber yang terpercaya, jangan buru-buru di-share. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan rekam jejak digital kita. Karena apa? Bapak Eko. Oke. Bapak Eko, waktunya sisa 5 menit lagi, matur suwun. Oke, siap. Kemudian rekam jejak digital dan lain sebagainya, 8 aspek ini yang harus dipenuhi oleh semua pengguna digital, entah itu sosmed, entah itu medsos atau internet yang lain, harus paham ini. Seperti apa nanti akan disampaikan, akan lebih dikupas di keamanan digital, budaya digital, dan etika digital. Slide berikutnya. Ini yang ingin saya tandaskan juga, bahwa semua orang yang hadir di dunia media sosial atau siapa saja yang menjadi warga media sosial, dia punya 3 kekuatan, 3 power, yang ketika 3 power ini bisa dioptimalkan, tentu ini akan berdampak positif bagi yang lain. 3 power itu apa? Mereka punya pertemanan, mereka punya fans, mereka punya follower. Dan tentu ketika kita punya konten-konten yang positif, ketiga power ini akan mengaplikasi atau membuat konten-konten kita akan semakin memiliki ruang edar yang lebih luas. Slide berikutnya. Dengan bekal 8 aspek kecakapan digital dan kemudian dengan pemahaman tentang pentingnya digital, dengan pemahaman tentang sisi negatifnya digital, tentu kemudian kita akan paham seperti apa digital yang sehat itu, seperti apa berdemokrasi digital yang sehat itu, sehingga seperti yang diharapkan Bapak Jokowi, saya yakin akan terwujud. Kita Indonesia akan dibanjiri dengan konten-konten yang positif. Tentu saja dengan aspek kecakapan digital harus dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Mbak Moderator, nanti bisa disambung lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih. Matur suwun Bapak Eko atas pemaparannya. Aku setuju sama Bapak, sekarang the power of viral ini menjadi fenomena baru ya Pak ya. Orang jadi melek menggunakan digital, jadi takut kalau viral gitu, dan ini juga bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif tentunya. Apalagi sekarang kalau berita itu viral menyangkut pejabat-pejabat publik, nah itu mereka langsung sensitif tuh kalau ada pemberitaan viral ya Pak ya. Tapi kembali lagi, jangan asal viral. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Eko, sosial media juga satu sisi memberikan kemudahan, tetapi juga satu sisi bisa berdampak buruk bagi penggunanya. Makanya dari itu dibutuhkan nih yang namanya kita kecakapan digital, supaya sosial media ini menjadi ruang ekspresi demokrasi yang sehat. Tentunya yuk kita banjiri dengan konten-konten yang positif seperti tadi pesan dari Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Eko, matur suwun. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silakan, pertanyaannya diberikan untuk Pak Eko. Jangan lupa tulis nama, lalu pertanyaan untuk Pak Eko dan pertanyaannya apa. Kalau tadi kita sudah dengan pemaparan dari digital skill oleh Pak Eko, selanjutnya kami akan mengundang narasumber kita yang kedua. Ada Mas Aditya Purnomo, beliau adalah selaku penulis dan juga social media planner. Selamat siang, Mas Aditya. Halo, siang Mbak. Aku panggilnya Mas Adit, betul? Gak ada masalah. Betul, Apa aja? baik. Siap, selanjutnya Mas Adit akan memaparkan pilar kita yang kedua di dari digital safety, keamanan digital.
betul. Langsung aja waktu pemaparan 25 menit. Nanti mohon izin 5 menit terakhir mengingatkan ya Mas, silakan. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan saya di Purnomo. Saat ini saya bekerja di salah satu penerbit di Jogja, penerbit Mojok. Saya juga seorang penulis lepas dan sosial media fans. Terima kasih tadi atas pemaparannya untuk Pak Ponodiono, kemudian juga nanti untuk narasumber lainnya ini Pak Yulianto dan Mas Dias. Nah, pada sesi kali ini saya akan menjabarkan tentang apa itu digital safety dan bagaimana cara mengamankan diri kita dari bahaya dunia digital, serta bagaimana sih peran media sosial kemudian sebagai wadah demokrasi di Indonesia. Oke, bisa kita mulai slide-nya. Jadi next. Nah, sebelum kita masuk ke sana mungkin kita bisa lihat dulu ya bagaimana lanskap dunia digital dan internet di Indonesia. Di Indonesia berdasarkan data dan survei Your Social dan Hotsuite, kemudian bisa dilihat ternyata jumlah pengguna internet di Indonesia ini telah mencapai angka 202,6 juta jiwa, di mana itu kemudian merupakan 73,7% dari total populasi Indonesia per Januari 2021 yang berjumlah 234,9 juta. Nah, dari angka 202,6 juta ini kemudian yang menggunakan media sosialnya secara ini ada di angka 170 juta, atau ada di kisaran 61,8% dari total populasi Indonesia pada Januari 2021. Nah, kemudian dari orang-orang yang menggunakan media sosial itu menjadi pengguna media sosial kemudian telah sekitar 168,5 juta orangnya telah menggunakan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet untuk mengakses media sosial. Nah, dari data-data ini kemudian bisa dilihat betapa kemudian ternyata masyarakat Indonesia yang menggunakan internet kehidupannya sudah sangat besar. Meskipun kemudian kita sama-sama tahu memang masih ada permasalahan internet di Indonesia, bahwa kemudian internet belum bisa mencapai seluruh wilayah, terutama akses 4G. Makanya kemudian tadi Pak Jokowi pada keynote speech mengatakan bahwa semoga pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2022 bisa memastikan seluruh desa di wilayah Indonesia ini telah akses sinyal 4G, karena memang akses sinyal 4G ini menjadi salah satu batu loncatan ya, atau pijakan kenapa internet itu kemudian menjadi penting dan menjadi sangat dibutuhkan dan banyak digunakan masyarakat. Oke, bisa kita next slide-nya. Nah, masih dari riset yang sama, kemudian waktu yang dihabiskan oleh masyarakat Indonesia untuk menghabiskan internet rata-rata ada di angka 8 jam 52 menit, di mana kemudian aplikasi yang paling banyak digunakan secara berurutan seperti pertama adalah YouTube, kemudian ada WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna WhatsApp di Indonesia ini ada di angka sekitar 30,8 jam per bulan, kemudian Facebook dan Instagram ada di angka 30 bulan, TikTok 13,8 jam per bulan, serta terakhir dari Twitter di angka 8,7 jam per bulan. Oke, bisa di next slide-nya. Nah, dari data-data tadi kemudian seperti tadi juga saya sudah jelaskan, ternyata memang di satu sisi masyarakat Indonesia ini sudah sangat besar ya yang menggunakan internet, terutama ketika 4G bisa masuk ke Indonesia dan bisa digunakan sebagian besar di kategori 170 juta masyarakat yang menggunakan media sosial, menjadi pengguna media sosial itu. Kemudian saya juga mencoba mengklasifikasikan bagaimana kemudian internet, terutama ketika Indonesia telah menggunakan 4G ini bisa menjadi satu wahana yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk aktivitas digital sehari-harinya. Ini saya coba klasifikasikan beberapa aktivitas digital masyarakat sehari-hari ketika internet bisa dipadukan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, entah itu bekerja, interaksi sosial, keuangan, serta hiburan dan lain sebagainya. Oke, dalam urusan bekerja, masyarakat Indonesia ini kemudian menggunakan cukup banyak platform digital atau aplikasi ya. Kita bisa mulai dari Google Sheet atau yang berbasis Sheet ya, berbasis aplikasi-aplikasi Office yang berbasis online. Ada cukup banyak saya kira. Kemudian kita juga menggunakan beragam aplikasi telekonferensi seperti
Zoom yang kita gunakan sekarang misalnya, atau kemudian ada Google Meet, atau kemudian ada Skype dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi produktivitas seperti Canva, kemudian ada juga Trello yang menjadi aplikasi yang digunakan untuk banyak pekerja lepas seperti saya ya, sehari-hari kita bekerja. Nah, kemudian untuk kebutuhan sosial, komunikasi sosial, masyarakat Indonesia menggunakan beragam medsos yang berada di TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, juga kemudian menggunakan aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Kemudian untuk urusan keuangan, hari ini kita juga telah dipermudah, kemudian bagaimana internet mempermudah kita pada masa pandemi ketika bank-bank tutup, kemudian kita tidak perlu lagi datang ke ATM ataupun datang ke bank hanya untuk sekedar mengecek saldo rekening atau mengirim transfer ke orang lain atau ke rekening lain. Kita hari ini tinggal menggunakan internet banking atau mobile banking atau digital banking, bahkan hanya menggunakan ponsel atau laptop kita bisa melakukan semuanya. Dan untuk berbelanja juga kita hari ini sudah tidak perlu lagi kemudian datang ke mall atau kemudian datang ke pasar, karena kita bisa membeli barang-barang tersebut melalui marketplace, mulai dari yang besar-besar seperti Tokopedia, kemudian ada Shopee, JDID, dan kita juga bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti aplikasi yang juga hadir seperti misalnya Tanihub atau bahkan Bibli yang juga menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Untuk pembayarannya sendiri, selain kita bisa melakukan transfer melalui mobile banking, kita juga bisa menggunakan dompet digital bagi bola, di mana kemudian dompet digital seperti OVO, seperti Dana, seperti GoPay ini bisa digunakan tidak hanya untuk transaksi yang sifatnya digital atau sifatnya online, tapi juga kemudian kita bisa melakukan transaksi yang berbasis misalnya kita datang ke satu minimart atau satu resto, kemudian kita bisa membayar melalui QRIS. Hanya dengan melakukan scan barcode, kita masukkan kode dan PIN dan jumlah nominal yang dicantumkan, kemudian kita dibayar dan urusan selesai. Kita tidak lagi memerlukan uang cash ke depannya. Nah, kemudian untuk kebutuhan hiburan, di mana kemudian pandemi ini mau tidak mau memaksa kita pergerakannya terbatas ya, hanya ada di rumah, kemudian kita tidak bisa keluar nongkrong-nongkrong atau apa. Tapi dunia digital dan internet kemudian menghadirkan platform hiburan, mulai dari platform streaming film, platform streaming video, streaming musik, kemudian ada juga game online yang kemudian membantu kita mengatasi rasa bosan ketika masa pandemi ini berlangsung. Nah, aplikasi-aplikasinya misalnya ada Netflix, YouTube, Spotify. Kalau game online ada banyak, mungkin Mobile Legends, Pokemon Unite dan lain sebagainya. Oke. Saya jelaskan ini, kemudian kita bisa melihat betapa kemudian internet memiliki dampak positif sebenarnya pada kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi perlu diingat bahwa internet ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah wadah atau medium di mana itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, juga hal-hal yang negatif. Selain membawa sisi positif tadi, ada juga hal-hal yang negatif kemudian ditimbulkan, itu adalah ancaman kejahatan digital. Ya. Bisa kita bahas silakan next slide selanjutnya. Nah, kejahatan digital atau kejahatan cyber ini kemudian ada beberapa contohnya ya, misalnya kemudian ada identity theft, kemudian ada phishing, hacking, penipuan online, spamming, dan lain sebagainya. Oke, bisa di next slide-nya. Nah, untuk menghadapi itu semua, untuk menghadapi ancaman kejahatan cyber atau kejahatan digital, kemudian masyarakat digital membuat sebuah konsepsi yang disebut sebagai digital safety, atau kalau bahkan secara harfiah digital. Nah, ini adalah sebuah gagasan atau konsep yang mengupayakan keselamatan ruang digital dari beragam resiko, ancaman dan cyber. Beragam resiko dan ancaman cyber. Digital security ini sebenarnya merupakan sebuah tindak lanjut ya dari apa yang kemudian disebut sebagai digital security, di mana digital security itu merupakan sebuah istilah kolektif yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sumber daya yang digunakan untuk melindungi identitas online, data serta aset lainnya. Nah, jika digital security nanti lebih banyak berpikir tentang bagaimana kita mengamankan akun digital kita, maka kemudian digital safety kemudian akan berpikir tentang bagaimana sih perilaku digital yang baik agar kita terhindar dari ancaman cyber. Oke, bisa di next slide-nya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita terapkan ya dalam menjalankan digital security. Misalnya pertama dengan melakukan lockout setelah selesai menggunakan media sosial atau akun digital lainnya. Hal ini terutama perlu dilakukan apabila teman-teman menggunakan device
device yang bersifat publik atau bersifat umum, misalnya komputer warnet, laptop teman atau komputer teman atau juga HP teman. Karena ketika kita menggunakan device yang bersifat umum atau publik atau milik orang, maka ada orang lain yang mungkin bisa saja menggunakan akun digital kita untuk hal yang tidak kita inginkan. Karena itu apabila sudah selesai menggunakannya, sebaiknya lakukan logout terhadap akun digital Anda. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengaktifkan pengaturan privasi di akun pribadi Anda, misalnya dengan mengaktifkan fitur factor authentication, di mana kemudian fitur auto factor authentication ini sebenarnya sudah menjadi salah satu fitur yang cukup banyak tersedia di beragam platform, mulai dari platform media sosial, platform perbankan, dan platform akun digital lainnya. Nah, fitur ini sendiri sebenarnya menjadi salah satu jalan agar akun untuk meminimalisir agar akun digital kita ini tidak minimalisasi akun digital kita ini bisa diambil alih oleh orang lain. Karena kemudian ketika misalnya akun digital kita kemudian password dan username-nya sudah bisa diketahui oleh orang dan kemudian sudah bisa dibobol, maka fitur ini memaksa orang tersebut untuk memasukkan satu kode atau satu kode OTP atau password yang akan dikirimkan ke alamat email atau nomor ponsel Anda melalui SMS, yang dimana itu ketika tidak dimasukkan maka akun tersebut tidak bisa digunakan. Karena itu sebaiknya sebisa mungkin untuk akun kita aktifkan segera fitur factor authentication tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan password yang rumit dan kuat, karena pada dasarnya penggunaan password yang rumit dan kuat pun tetap memiliki potensi di mana tetap bisa dibobol. Apalagi kemudian kita menggunakan password yang sifatnya lemah atau mudah diingat atau mudah diketahui, mudah ditebak orang, misalnya nama pacar, kemudian tanggal lahir dan sebagainya. Karena itu sebaiknya selain menggunakan password yang lebih kuat atau kita kemudian password kita bisa diidentifikasi atau bisa ditebak oleh orang lain, maka rutinlah kemudian mengganti password misalnya sebulan sekali, itu agar kita Anda jadi lebih aman. Kemudian keempat, periksa dan benahi data alamat email ataupun nomor telepon yang Anda gunakan sebagai kontak recovery. Mana ketika Anda sebenarnya membuat akun digital, Anda diminta untuk memasukkan alamat email dan nomor telepon yang nantinya bisa dijadikan kontak recovery atau kontak pemulihan. Seandainya tadi selain itu untuk kebutuhannya untuk mengirimkan kode OTP, seandainya kemudian akun Anda bermasalah atau akun Anda mencoba dibobol oleh orang lain, maka platform biasanya akan melong akun atau mendeaktif akun, kemudian agar Anda bisa menggunakan akun tersebut kembali, maka Anda harus memasukkan sekali lagi kode one time password yang nantinya dikirimkan ke alamat email atau nomor telepon Anda. Karena itu sebisa mungkin kalau misalnya akun digital Anda dan nomor telepon atau alamat email sudah tidak bisa Anda gunakan, segera ganti dengan yang masih bisa Anda akses dan gunakan. Oke. Kemudian terakhir, sebisa mungkin hapus password yang tersimpan di dalam browser Anda, karena browser ini sendiri tidak memiliki password manager di browser ini tidak memiliki tingkat security yang kuat. Karena itu kemudian sebisa mungkin jangan simpan password di browser Anda ketika browser di Google Chrome atau apa meminta Anda untuk menyimpan password, jangan dilakukan, karena itu bisa menjadi potensi bahwa akun-akun Anda dibobol ketika password Anda tersimpan di browser Anda. Oke, bisa kita next slide selanjutnya. Nah, setelah tadi kita membahas digital security, maka sekarang kita masuk ke digital safety, di mana kemudian ini adalah beberapa perilaku digital yang sebaiknya Anda lakukan agar menghindari ancaman kejahatan cyber. Pertama, dengan tidak melakukan password atau PIN pada orang lain. Saya kira Anda semua sudah paham apa yang harus dilakukan. Kemudian kedua, hindari penggunaan free wifi atau hindari penggunaan jaringan yang bersifat publik. Misalnya, Anda datang ke kafe, kemudian menggunakan free wifi atau wifi di kafe tersebut, maka selain Anda yang menggunakan jaringan tersebut, ada juga orang lain yang menggunakan jaringan yang sama, di mana kemudian orang tersebut bisa saja melihat apa saja sih aktivitas yang Anda lakukan ketika Anda menggunakan free wifi tersebut. Misalnya, Anda menggunakan free wifi tersebut untuk melakukan aktivitas internet banking atau digital banking, untuk melakukan transfer atau segala macam. Nah,
Nah, orang itu kemudian bisa saja melihat hal tersebut dan bisa melihat apa sih password atau username yang Anda gunakan sehingga rekening Anda bisa saja dibobol. Selain itu, ketika device Anda terkoneksi pada jaringan publik atau jaringan yang sama dengan orang lain juga bisa melihat kemudian apa saja sih data-data yang ada di laptop Anda dan sebagainya ya. Sehingga kemudian sebisa mungkin memang sebaiknya Anda menghindari penggunaan jaringan free wifi atau jaringan yang bersifat publik, karena itu bisa mengancam data-data yang Anda miliki di dalam device Anda. Dan selanjutnya, jelajahi jelajahi informasi di internet dengan browser atau situs yang terpercaya. Jangan lakukan klik pada sembarangan tautan, karena dalam 1-2 tahun terakhir ini cukup banyak ya link yang sifatnya phishing atau untuk melakukan pembelian data yang disebar. Misalnya beberapa bulan lalu ketika PPKM darurat kemudian beredar link yang mengatakan bahwa jika Anda ingin mendapatkan bantuan pemerintah, bantuan dari untuk PPKM menghadapi PPKM darurat, silakan isi data-data yang ada di sini. Nah, kemudian ketika data-data dan di link itu ya, diisi, bukannya mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi data-data Anda justru dicuri dan bisa saja digunakan untuk hal-hal yang tidak Anda inginkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian jangan bagikan data di media sosial, terutama alamat dan lain sebagainya, apalagi KTP ya. Kemudian karena itu bisa saja menjadi jalan bagi orang untuk melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Anda. Dan terakhir, jangan bagikan hal privat di internet, karena segala sesuatu yang bersifat privat ini bisa jadi akan menjadi rekam jejak digital Anda yang di kemudian hari bisa saja kemudian merusak reputasi online Anda. Oke, itu saja saya kira. Slide selanjutnya, ini beberapa ancaman jika kita tidak awas terhadap data safety. Pertama, reputasi online kita bisa terancam, kita bisa kehilangan data penting, kehilangan sejumlah uang karena rekening dibobol, kerusakan software dan sistem komputer, dan yang terakhir bisa saja terjadi penculikan atau perampokan. Oke, bisa di next slide selanjutnya. Nah, setelah tadi kita bicara tentang digital safety ya, tentang keamanan digital, nah, bagaimana sih kemudian kita bisa menjadikan media sosial sebagai wadah demokrasi? Nah, media sosial, saya jadi orang yang berpikir bahwa media sosial ini adalah cerminan dari kehidupan berpolitik masyarakat kita, di mana kemudian media sosial ini menjadi sarana komunikasi, memiliki peran penting karena ia menjadi sarana untuk berkomunikasi antara rakyat dengan pemegang kebijakan. Hal ini bisa dilihat dengan misalnya salah satu tokoh publik atau pejabat publik yang akun media sosialnya ini untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat atau dengan netizen adalah akun Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah ya. Bahwa kemudian mungkin saja akun tersebut bisa dikelola langsung oleh Pak Ganjar atau dikelola oleh tim, tapi kemudian dengan akun ini ada beberapa kasus, ada beberapa kejadian di mana kemudian laporan-laporan yang masuk terhadap akun Pak Ganjar ini ditindaklanjuti. Bisa saja kemudian Pak Ganjar, saya lupa ada kejadian di Magelang yang ketika ada rumah rusak dan mau roboh, ada laporan Twitter kemudian terhadap Pak Ganjar, sehingga saya kemudian Pak Ganjar mengirimkan staf atau apa yang berkaitan dengan urusan itu, dan kemudian rumah tersebut dibantu dan diperbaiki. Nah, ini jadi sarana yang penting di mana kemudian tidak terbayang sebelumnya kita sebagai masyarakat biasa, kita sebagai rakyat bisa langsung berkomunikasi dengan para pemimpin atau pejabat publik. Karena sebelumnya ketika kita mau ketemu pejabat publik, kita harus menunggu undangan rapat dengar pendapat umum dan lain sebagainya. Tapi sekarang hanya dengan media sosial kita bisa langsung berkomunikasi, dan saya kira cara komunikasi politik Pak Ganjar di Jawa Tengah ini melalui media sosial Twitter terutama ya bisa menjadi contoh buat elit politik lainnya, bahwa begitu salah satu sarana agar media sosial ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan demokrasi kita. Kemudian selain itu kita juga harus menghargai pendapat atau pandangan orang lain, karena ketika kita bicara demokrasi ya, kita memiliki hak untuk memberikan pendapat, tapi kemudian kita juga tidak boleh mengkritik atau menganggap pandangan orang lain ini salah dan kita tidak mau menerimanya. Karena dalam dunia demokrasi setiap orang memiliki pendapat, itu adalah hal yang wajar. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa saling menghargai
pendapat atau pandangan orang lain tersebut, sehingga kemudian tidak terjadi di poin ketiga bully-bulian yang kemudian membalas hate speech atau bully lagi dengan bully atau malah dengan pidana. Nah, bahwa kemudian secara regulasi kita memiliki undang-undang yang bisa membuat kita mempidanakan seseorang yang kemudian melakukan hate speech atau melakukan perundungan terhadap kita, tapi kemudian secara demokratis dari sisi demokrasi itu adalah hal yang tidak sepenuhnya baik atau sepenuhnya benar, karena biar bagaimanapun agar nilai demokrasi yang ada di masyarakat Indonesia ini bisa menjadi semakin tinggi, semakin luhur, kita harus bisa kemudian menghargai, tadi saya bilang menghargai pendapat dan tidak mencoba langsung dengan membuli, kemudian membalas dengan saling membuli dan berdebat sehingga itu tidak selesai. Saya kira begitu. Dan terakhir, media sosial ini kemudian bisa meningkatkan demokrasi, terutama dengan kita bisa memahami literasi digital. Nah, saya kira begitu saja nih. Mohon maaf, internet saya bermasalah. Kalau agak ngadat-ngadat, saya mohon maaf. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sisanya saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Mbak Haide. Silakan, Haide. Atas nuwun Mas Adit atas pemaparannya. Jadi memang dibutuhkannya nih pengamanan digital, karena kita sekarang mau nggak mau kita udah bersinggungan setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit ya sama gadget gitu. Jadi itu kita harus amankan karena banyak banget ancaman kejahatan cyber kayak phishing, hacking gitu, penipuan online, spamming gitu. Jadi kita penting untuk ketahui seperti tadi, salah satu yang menurut sepele tapi ini penting dilakukan itu rutinlah mengganti password ya. Tadi Mas Adit sudah bilang minimal sebulan sekali. Terus yang kedua, jangan gunakan wifi publik. Ayo, siapa ngaku yang suka jadi fakir wifi ya, dan kalau ke kafe atau nongkrong suka minta passwordnya apa ya, itu ternyata hati-hati, bahaya ya Mas Adit ya. Jangan sampai nanti kita mengakses wifi tersebut yang ada kita melakukan transaksi perbankan, orang tersebut jadi tahu nih password kita, dan itu harus banget kita jaga supaya terhindar dari hal-hal yaitu tadi penipuan, pembajakan gitu. Bisa aja nanti kita di hack gitu kan. Dan aku setuju tadi sama Mas Adi bahwa sekarang ini gak kebayang ya sebelumnya kita tuh sebagai rakyat biasa boro-boro gitu bisa komunikasi langsung, tapi sekarang kita udah bisa berkomunikasi langsung dengan para elit politik, dan juga itu menjadi sarana untuk meningkatkan demokrasi kita di masyarakat Indonesia tentunya. Monggo yang mau bertanya di kolom chat silakan sertakan nama, pertanyaannya untuk narasumber siapa, untuk Mas Adit, untuk Bapak Eko, dan pertanyaannya apa. Nanti akan ada 15 orang yang terpilih, pertanyaannya dibacakan dan mendapatkan digital money Rp100.000. Selanjutnya KYD akan mengundang narasumber kita yang ketiga, ada Bapak Yulianto Sudrajat MIKOM. Beliau adalah selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak Yulianto, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yade. Suara saya bisa diterima ya? Suaranya sangat jelas, luar biasa Bapak. Apa kabarnya gimana Pak siang ini Pak? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah sehat. Hari ini Bapak Yulianto akan memaparkan dari pilar kita yang ketiga, yaitu digital ethics, etika digital. Langsung saja waktu pemaparan 25 menit. Nanti mohon izin 5 menit terakhir mengingatkan ya Pak. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman Siber Kreasi Jateng DIY, yang saya hormati Mbak Yade selaku moderator, yang saya hormati para narasumber pada kesempatan ini, Pak Eko Nuryono, kemudian Mas Aditya Purnomo, kemudian Mas Diasma Sandi Smandaru, kemudian juga Mbak Sini, kemudian juga yang saya hormati seluruh elemen masyarakat Sukoharjo ya. Izinkan saya menyapa beberapa senior ini ya, yang juga bergabung di acara literasi digital ini. Ada Bang Simon Purba, kemudian tadi juga ada Mas Mai, beberapa tokoh pergerakan juga di Kabupaten Sukoharjo.
Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih sudah diundang dalam acara literasi digital ini, apalagi ini temanya adalah mengangkat media sosial sebagai wadah demokrasi. Nah, tentu media sosial khususnya ini sudah menjadi pilar demokrasi ini. Setelah beberapa waktu yang lampau, media massa adalah sebagian dari pilar-pilar demokrasi, di mana sebagai media untuk penyampai pesan, penyampai aspirasi. Namun seiring dengan era digital di dua dasawasa terakhir ini, medsos betul-betul penetrasinya luar biasa. Bahkan di beberapa kesempatan digunakan sebagai instrumen, instrumen untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan kepentingan, menyampaikan agenda yang kecepatannya lebih cepat dibanding dengan media-media mainstream, ya. Baik itu media massa cetak elektronik maupun media-media online, gitu ya. Karena tadi juga disampaikan oleh Pak Riono bahwa setiap orang yang punya akun medsos bisa memproduksi pesan, memproduksi berita, gitu ya. Kemudian dikirim sendiri, gitu ya. Dan kemudian saling berinteraksi di dalamnya. Tentu ini sebuah perubahan yang cukup besar ya digital, dan Indonesia harus betul-betul menyiapkan diri, apalagi di dalam ranah-ranah kebijakan publik, khususnya kalau ini bicara soal demokratisasi di Indonesia, upaya untuk checks and balance ya antara pemerintah dan rakyatnya. Nah, langsung saja ini bagian sekilas saja. Dulu begitu ya, penyampai pesan media ini kan sifatnya hanya searah saja ya, misalnya televisi, radio, kemudian koran, itu kan menyampaikan pesan, kemudian feedbacknya tidak bisa secara langsung, kemudian di perkembangan berikutnya yang radio itu kemudian bisa interaksi by phone ya. Pun begitu saat ini lebih bersifat jika itu media itu masyarakat itu publik, komunikan begitu ya. Orang yang disasar penerima pesan itu sifatnya lebih banyak yang pasif. Tapi hari ini di dua dasawasa terakhir ini sifatnya sudah saling memberikan input, ada interaksi, ada komunikasi, baik itu melalui media sosial, gitu ya, media sosial yang langsung menembus seluruh pengguna media sosial ini. Nah, ini berikutnya di slide berikutnya, next gitu ya. Ini ada sekedar catatan-catatan saja ya, di mana percepatan dunia digital sebenarnya luar biasa. Langsung saja slide yang keempat, dalam perannya media sosial dapat mengubah pola pikir masyarakat dan sekaligus membentuk opini publik. Nah, di beberapa kesempatan pasti Bapak Ibu semua memahami ya, bahkan juga sebagai pelaku langsung ya, ketika berinteraksi di dalam media sosial, di mana ada kanal-kanal medsos, gitu ya, akun-akun medsos yang khusus gitu ya, sebagai penyampai pesan ya, penyampai pesan kepada pihak-pihak tertentu, dan kemudian berkat jejaring melalui media sosial tersebut itu sampailah pesan itu kepada para pengambil kebijakan. Artinya ini luar biasa ya, dulu gitu ya, saluran aspirasi itu melalui lembaga-lembaga formal ya, ada prosedurnya, bahkan agak panjang gitu ya, karena butuh waktu. Tetapi sekarang tadi juga disampaikan oleh Mas Aditya, seperti Gubernur Jawa Tengah misalnya, itu langsung membuka akun aduan langsung dari masyarakat, dan itu bisa diterima seketika langsung ketika ada aduan-aduan, dan seketika itu juga pengambil kebijakan langsung bisa memerintahkan aparaturnya untuk menyelesaikan masalah. Ini bagian dari proses demokratisasi ya, di mana tidak ada jarak antara penguasa, gitu, antara pemerintah dengan rakyat. Di beberapa akhir ini begitu cepatnya, dan ini bagian yang positif ya. Saya melihat ini sesuatu yang positif, meskipun medsos juga ada beberapa hal yang negatifnya juga, tetapi saya coba ini memaknai media sosial ini sebagai wadah demokrasi dalam pengertian membangun komunikasi
menyasar jantung pengambil kebijakannya melalui media-media sosial ini. Bahkan juga membuka hal yang sama di akun-akun resminya lembaga-lembaga atau kementerian-kementerian. Harapannya segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, yang dikeluhkan masyarakat itu bisa diterima dengan cepat dan bisa direspon dengan cepat. Di bagian-bagian positifnya bagaimana di era demokratisasi ini percepatan teknologi dan percepatan komunikasi ini akan membawa dampak baik. Nah, saya ini berbicara soal konteks positifnya dulu, bagaimana hubungan antara pemerintah, penguasa, negara dengan rakyatnya. Hanya ini kan negara harus mampu menjawab problem-problem yang ada di dalam masyarakatnya, karena hakikatnya pemimpin itu, baik itu eksekutif maupun legislatif, adalah diberikan mandat sepenuhnya oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah, demokrasi kan endingnya adalah kesejahteraan rakyat. Rakyat merasa diayomi, rakyat merasa dibantu, diselesaikan masalah, karena rakyat sudah memberikan pilihan dan memberikan mandat atau negara ini, pemerintah, untuk mengelola pemerintah ini melalui pemilu. Nah, langsung saja ke fenomena media sosial. Next medsos yang kita next saya. Nah, medsos yang kita kenal sekarang ini tidak terlepas dari semakin meluasnya jaringan internet. Menurut data Hootsuite, media sosial Indonesia Digital Report dari tahun 2001, jumlah populasi di Indonesia mencapai 274,9 juta jiwa. Pengguna internetnya 202,6 juta, menyentuh sampai 73,7% dari jumlah populasi. Ini kan luar biasa ya, separuh lebih ya, 70%, 73%. Jadi betul-betul ini sebuah kekuatan baru, di mana proses komunikasi akan seharusnya semakin lebih efektif dalam rangka menjabarkan program-program, kemudian mengedukasi dan semuanya. Namun tentu masyarakat pengguna internet pun juga harus diberikan pemahaman. Salah satunya adalah melalui literasi digital ini. Jangan sampai justru nanti digunakan yang akan berdampak pada soal kejahatan-kejahatan di cybermedia, di media sosial. Kemudian tentu sarana fitnah, sarana menyebar hoax, sarana menyebar ujaran-ujaran kebencian, bahkan di ranah politik, di ranah pemilu digunakan untuk menyebar isu-isu sara ya, yang akan memecah belah persatuan ya. Nah, berikutnya pengguna medsos aktif adalah 170 juta jiwa. Ini yang punya medsosnya gitu ya, 61%, lebih dari separuhnya dari jumlah populasi. Ya inilah ini adalah sebuah kekuatan sekaligus tantangan ya, tantangan bagi bangsa Indonesia bagaimana terus pihak-pihak terkait ini, khususnya Kominfo ya, terus memberikan edukasi dan literasi agar betul-betul medsos ini bermanfaat untuk semuanya, bukan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kejahatan-kejahatan atau hal-hal yang negatif ya. Maka ini tantangan bersama pemerintah dan masyarakat harus bersatu padu dalam rangka membangun pemahaman. Maka satu sekali Kominfo ada digital skill, budaya digital gitu ya, digital etik, banyak sekali ini tema-temanya yang intinya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya dalam hal untuk bermedia sosial atau bermedia digital. Nah, fenomena lainnya adalah perkembangan penggunaan medsos. Next ya, perkembangan penggunaan medsos yang semakin pesat ini memungkinkan daya tekan medsos semakin besar, khususnya para pengambil kebijakan. Nah, tadi Pak Nurjono juga sudah panjang lebar nih. Sekarang beberapa kasus begitu, kejadian langsung cepat sekali viral, dan itu ditangkap langsung oleh pengambil kebijakan. Kalau menurut prosedur dulu sebelum ada media sosial ini, gitu ya, pasti aduan dulu, diverifikasi, diproses. Tapi begitu ini pesan langsung di-upload begitu ya, kemudian menjadi viral, ini akan langsung dikaji oleh pengambil kebijakan, terus kemudian diputuskan, setelah diputuskan langsung dieksekusi.
Nah inilah yang saya maksud bahwa era demokratisasi di mana rakyat dan pemerintah dan pengambil kebijakan dan penguasa bisa melakukan interaksi dan cepat jadi saluran. Ya, media sosial menjadi saluran atau menjadi kanal untuk berikutnya adalah kondisi ini akan menjadi ruang yang semakin terbuka bagi komunitas medsos untuk semakin eksis mempengaruhi pendapat publik. Nah inilah yang kemudian perkembangan berikutnya pun termasuk di dalam kontestasi pemilu ataupun di dalam pilkada tidak lepas dari penggunaan medsos untuk menggalang dukungan, mempengaruhi pendapat umum, gitu ya, menyampaikan visi-visi calon. Dan di sisi yang lain juga kadang bertebar fitnah, saling hoax. Ingat di pemilu 2019 ya, itu merebaknya hoax, bahkan tidak saling serang antar paslon itu sendiri, tetapi juga menyerang kepada penyelenggara pemilu. Bapak Ibu pasti masih ingat soal hoax, 2 kontainer yang berisi surat suara yang sudah tercoblos, luar biasa. Padahal surat suara sendiri belum dicetak ketika itu. Ya, kemudian hoax soal DPT siluman, daftar pemilih siluman, tidak ada karena prosesnya adalah kita mengeluarkan coklit dari rumah ke rumah, kemudian juga diawasi oleh Bawaslu, kemudian kita tetapkan beserta dengan peserta pemilu, partai politik, misalnya. Semua melalui proses mekanisme, tetapi tahu-tahu juga muncul seperti itu. Terus kemudian orang gila di jalan-jalan di daftar di atas sebagai pemilih, bagian-bagian hoax. Bahkan KPU sudah ditutup curang sebelum tahapan itu dimulai. Bagian-bagian yang hoax di media sosial yang sangat bertebaran, yang tujuannya sangat membahayakan sekali ketika proses-proses kontestasi ini itu pilkada, karena endingnya bisa mendelegitimasi hasil pemilu itu sendiri, mendelegitimasi penyelenggaraan. Maka ruang-ruang bagaimana digital skill ini, etika digital ini terus kita kedepankan, ada check and recheck, tidak turut sebagai penyebar hoax dan tidak mengomentari sesuatu yang sebenarnya belum dipahami sepenuhnya. Di ruang-ruang media sosial ini kan sekarang kan mudah sekali ketika kita coba cermati, ketika ada upload peristiwa-peristiwa tertentu, orang dengan mudahnya langsung mengomentari yang seolah-olah tahu peristiwanya tidak. Untungnya kan ada klarifikasi berikutnya, jelaskan. Nah kemarin komentarnya seperti itu, bagaimana dia akan mengklarifikasi? Banyak sekali ya yang orang belum memahami masalah yang sebenarnya. Namun kadang kan potongan-potongan peristiwa-peristiwa yang diupload di media sosial, potongan-potongan, cuplikan-cuplikan yang maknanya akan menjadi lain, gitu ya. Jika tidak ditampilkan secara utuh, semua serba seolah-olah. Dan pengguna medsos kadang sudah terpancing terlebih dahulu, sudah menghakimi terlebih dahulu, padahal belum tentu juga salah. Dan ya ini bagian dari sebuah refleksi lah menurut saya ya, bagaimana terus pengguna akun media sosial ini betul-betul harus etika kedepankan, karena sebenarnya komunikasi di media sosial dengan di media nyata sebenarnya kan harusnya sama. Kita di dunia nyata tidak mudah mengata-ngatai orang, tetapi kenapa di media sosial kita mudah sekali? Kita tidak jarang sekali kita menghormati sopan santun, punya etika kepada orang lain ketika kita berinteraksi di dunia nyata. Tetapi ketika di media sosial kenapa jadi berbeda? Ini menjadi tantangan bersama. Orang mudah mengomentari, kadang orang mudah mengejas sesuatu yang sebenarnya belum dipahami sepenuhnya, gitu ya. Maka dalam konteks ini peran Kominfo dalam rangka untuk mengedukasi ini sekali lagi ini sangat penting. Berikutnya adalah medsos sebagai saluran penyampaian aspirasi seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kuatnya pengaruh medsos dalam mempengaruhi opini publik membuat daya tarik masyarakat semakin besar untuk menyampaikan banyak aspirasi.
sampaikan. Bahkan kalau dulu aspirasi itu melalui lembaga-lembaga penyalur aspirasi di dalam konteks demokrasi adalah DPR misalnya, ya. DPR, DPRD, gitu ya. Kalau ingin menyampaikan keluhan, gitu ya, sebagai wakil rakyat, gitu ya, maka masyarakat ke dewan gitu, yang menyampaikan aspirasi. Namun sekarang kan berbeda. Medsos seolah-olah menjadi sebuah lembaga demokrasi yang baru, gitu ya. Bisa sekaligus langsung ke jantung sasaran tadi melalui medsos itu. Tapi ini pun juga banyak tantangan ya, banyak tantangan karena banyak sekali orang menggunakan medsos hanya untuk menyebar hoax, juga menyebar fitnah dan sebagainya. Maka ini tantangan bersama. Negara juga harus betul-betul hadir melalui Kominfo agar perdaulatan komunikasi, dalam bidang komunikasi di media sosial ini betul-betul bisa terkendali. Sementara Indonesia kan undang-undang ITE ya, undang itu transaksi elektronik, ya. Dan itu pun kadang itu masih berupa delik aduan. Jadi lebih kepada bagaimana mengendalikan sesuatu yang bukannya membatasi, tetapi harus mengatur. Gitu. Bagaimana orang tidak mudah menyampaikan hoax dan fitnah, gitu ya, di dunia maya khususnya di media sosial. Media sosial juga telah menjadi alternatif saluran partisipasi politik. Nah ini yang saya maksud. Hal ini akan semakin memperkuat dan meningkatkan kualitas demokrasi karena kecepatannya, ya, karena mudahnya, karena murahnya, karena masyarakat bisa berpartisipasi untuk mengawasi ini. Dan semua orang kan sekarang punya HP ini, mengawasi, ya, ikut mengawasi. Kalau ada hal yang dianggap melanggar kan tinggal foto, tinggal kamera, kemudian bagian dari mengawasi. Dan kemudian mengontrol dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Ini bagian dari instrumen demokrasi ya, ini ya, melalui medsos ini. Kemudian spesifik karena saya di KPU ya, dalam perhelatan pemilu atau pilkada, medsos mempunyai peran penting sebagai media sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Seperti KPU juga menggunakan akun medsos untuk penetrasi penyebarluasan informasi soal pemilu maupun pilkadanya. Kita menggunakan itu agar lebih cepat, publik juga semua juga bisa mengakses dengan mudah. Terus maupun juga dilakukan oleh kandidat dalam kampanye. Pasti dalam proses kampanye paslon atau kandidat itu akan mendaftarkan akunnya secara resmi, akun milik paslonnya, akun milik partainya, gitu ya, secara resmi agar ini loh, kalau ada orang yang mengatasnamakan ini, oh itu bukan miliknya paslon, ya, akun resminya itu yang harus didaftarkan di KPU sebagai kontrol ya, sebagai kontrol untuk terkait dengan proses di media sosialnya. Dari keadaan yang ada dan pentingnya medsos dalam dasar terakhir ini, media sosial telah menjadi entitas untuk mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Lagi-lagi kekuatan medsos ini mampu mengartikulasikan kepentingan, ya, dengan kepentingan. Nah ini maka sekali lagi publik, masyarakat, ya, harus betul-betul menggunakan medsos ini secara baik demi untuk kepentingan bersama. Sekali lagi Kominfo memang betul-betul punya kebutuhan terus mengedukasi ya kepada publik ini ya, apalagi ini pengguna medsosnya lebih dari separuh ya, pengguna internet ini harus karena ke depan pasti juga akan kecepatannya juga akan lebih tinggi karena teknologi semakin berkembang. Berikutnya Bapak Yulianto. Oke. Sampai bisa 5 menit lagi, matur suwun. Yes, tinggal 1 slide lagi paling deh. Nah, berikutnya dengan semakin instannya pengguna medsos membuat para penyelenggara negara banyak menjadikan medsos sebagai jembatan untuk menyerap aspirasi publik. Pun demikian sebaliknya ya, tadi seperti juga disampaikan misalnya akunnya Gubernur Jawa Tengah itu bagian untuk menyerap aspirasi publik dan interaksinya lumayan itu ya melalui medsos itu bahkan bisa disambil becekan, bion-bionan gitu ya, ringan
bahkan bisa menghibur. Inilah demokrasi gitu ya. Tetapi tetap ada batas-batas ruang etikanya, ada budaya budaya digitalnya, kemampuannya. Jadi orang mau semakin kadang liberal gitu ya, kadang di sisi yang lain. Ini kan orang bisa melempar apapun melalui medsos ya, pesan itu ya, karena tidak berhadapan langsung. Bahkan kadang kan pakai akun-akun palsu juga kan. Kemudian ada fenomena buzzer, itu juga bagian dari fenomena yang melempar isu, melempar hoax itu, dan kemudian masyarakat menjadi bingung ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kemudian medsos lain menjadi suara aspirasi juga sebagai kontrol sosial. Artinya jika ada kebijakan yang didasarkan kepentingan publik, maka publik akan meresponnya dengan cepat. Ya, ini jelas. Ya, Pak Ibu pasti sudah merasakan ini ya, dampak medsos ini, khususnya di ranah kebijakan publik. Kemudian pendapat publik yang tergalang melalui medsos juga mampu menjadi amunisi untuk menekan para pembuat kebijakan terkait isu publik. Nah, misalnya terkait dengan hal-hal yang lama sekali tidak ditindaklanjuti, misalnya itu publik itu kan bisa menekan terus gitu ya melalui medsos ya. Ada penggalangan dukungan untuk ini, untuk itu, tanda tangan untuk itu. Next. Nah, ini konklusi terakhir, ini harapan, ekspektasi ke depan. Nah, kita semua berharap medsos semakin sehat, informatif, dan komunikatif, jauh dari hoax, isu sara yang memecah belah, dan jauh dari ujaran-ujaran kebencian. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan peningkatan literasi, kebijaksanaan, kedewasaan, dan akal sehat dari bangsa penggunanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Yulianto atas pemaparannya dari pilar etika. Itu aku setuju banget, apalagi nanti ya Pak menjelang pemilihan umum nih pasti banyak banget nih bermunculan buzzer, terus isu hoax, ujaran kebencian. Nah, oleh sebab itu diperlukannya lah ini. Tetap kenapa kita penting ya, karena sebenarnya dunia nyata sama dunia maya itu sama aja. Tetap diperlukannya etika, sopan santun, tepo seliro itu tetap harus norma-norma luhurnya Indonesia, budaya timur kita tuh tetap harus diterapkan juga dalam bermedia sosial. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecah belahan, tidak terjadi hal-hal yang merusak bangsa kita dari diri kita sendiri nih. Jadi kita harus mulai juga dari kita, mulai dulu nih yuk, etika dalam bermedsos, sopan santun. Jangan sampai kita menyebarkan ujaran kebencian atau melakukan hal-hal yang negatif di media sosial ya, supaya terciptanya dunia digital yang sehat tentunya. Terima kasih Bapak Yulianto, semoga apapun yang tadi diberikan oleh 3 narasumber kita tadi sebelumnya itu dapat diterapkan. Nah, selanjutnya HYD akan mengundang narasumber kita yang terakhir, ada Bapak Dias Mas Santi, Swandaru SSMH. Beliau adalah selaku Kepala Bidang Advokasi dan Kerjasama Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum Bapak Dias Mas Santi. Waalaikumsalam Mbak Yade. Tampak ceria sekali. Apa kabar Bapak? Pasti dong Pak, harus semangat dan selalu sehat ya Pak, yang luar biasa. Itu yang dipentingkan sekarang Pak. Ya. Iya, tetap sehat, karena sehat itu adalah kunci produktivitas. Betul banget, luar biasa. Baik Bapak Dias Mas Adi, Bapak Ibu, teman-teman yang akan memaparkan dari pilar kita yang terakhir, yaitu dari pilar digital culture, budaya digital. Langsung saja kayak dia akan berikan waktu pemaparan 25 menit. Nanti mohon izin 5 menit terakhir mengingatkan ya Pak, silakan. Oke, monggo. Baik, terima kasih Mbak Yade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi, Salam, Namo Buddhaya. Salam Rahayu Bajingan. Terima kasih. Saya mengenal juga kepada Mas Yulianto, Mas Eko, Mbak Cindy, ya, dan juga Mas Aditya, serta
bagaimana demokrasi sudah dijelaskan dari berbagai macam aspek oleh para senior-senior sebelumnya. Maka di sini saya mendapat tugas untuk mendiskusikan budaya digital, khususnya bagaimana sosial media ini di dalam wadah demokrasi. Oke, ya ini judulnya sama dengan yang slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Diasma Sandi Swadaru. Saya setiap harinya di Yogyakarta. Ya, ada alamat rumah saya dan juga ada nomor kontak ataupun sosial media. Ya, jadi saya juga barusan ini Mas Yulianto, setahun terakhir saya akhirnya membuat yang namanya Instagram, blogspot dan seterusnya. Sebelumnya saya itu orang yang paling hanya Facebook ya, tapi akhirnya harus mengikuti perkembangan zaman dan seterusnya. Ya sudah, seperti katanya Mas Yulianto tadi, Pak Gubernur Jawa Tengah saja interaktif di dalam hal itu. Akhirnya saya ikut-ikutan ya. Jadi memang berbeda cara komunikasi di sosial media dan di kehidupan langsung. Kehidupan langsung kita itu kan tahu mimiknya ya, bagaimana mimiknya, ada sentuhan emosional, bagaimana kita berinteraksi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, slide selanjutnya. Nah, saya sebelum bicara lebih jauh, saya akan menerangkan konsep dasar. Ya, saya dulu kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya masih ingat kuliah tentang demokrasi. Bagaimana demokrasi itu adalah diambil dari bahasa Yunani, demokratia. Ya, bagaimana saat demokratia itu artinya kekuasaan itu ditopang oleh rakyat. Ya, maka asalnya itu adalah kata demos. Ya, demos itu boleh dikatakan rakyat. Sedangkan kratos itu adalah kekuasaan. Maka kita bisa melihat bahwa demokrasi itu meletakkan kekuasaan pada rakyat. Atau boleh dikatakan nanti siapa kekuasaan? Nah, kekuasaan itu nanti diambil dengan yang namanya sebuah pemerintahan. Maka para filsuf sebelumnya, Aristoteles misalkan ya, beliau mengatakan demokrasi itu adalah kebebasan atau prinsip kebebasan. Bagaimana kebebasan itu adalah kebebasan memilih hidup. Ya, karena di masa-masa lalu manusia itu nggak bebas, manusia itu terkekang, dia hidup di dalam kekuasaan seseorang. Misalkan budak, ya perbudakan saat di masa lalu itu terjadi. Jangankan di abad-abad sebelum abad 20, kita di masa Indonesia abad 20 saja sebelum kita merdeka, kita mengalami yang namanya perbudakan. Ada Romusa, ada Kedarodi, bahkan saudara-saudara di Jawa Tengah, di Jogja dan juga di Jawa Timur itu dikirim oleh pengkolonial Belanda ke Suriname. Ya, dijadikan perbudakan di sana. Mengurusi yang namanya disuruh mengurusi perkebunan dan seterusnya. Jadi perbudakan ini menjadi menghilangkan derajat seseorang sebagai manusia. Karena itu Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi itu adalah prinsip kebebasan, bahwa manusia itu perlu yang namanya merdeka, bebas untuk menentukan pilihannya. Saya tidak mau untuk menjadi seorang budak misalkan. Ya, ada prinsip kesetaraan di sini. Nah, itu adalah bagaimana Aristoteles itu menceritakan tentang kebebasan ataupun prinsip-prinsip kebebasan, bahwa kita adalah manusia yang merdeka. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, yang sering kita dengar itu adalah yang konsep yang dibawakan oleh Presiden Amerika. Apa itu? Abraham Lincoln. Ya, bagaimana beliau mendefinisikan demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, inilah bagaimana demokrasi disebutkan. Maka bagaimana sosial media
ya media sosial itu bagaimana kita berinteraksi di dalam internet. Karena itu warganet disebut warganet. Jika warga negara itu disebut citizen, ya, citizen ataupun citizenship, maka di dalam sosial media itu disebut netizen. Nah, ya, bedanya kalau citizen, kewarganegaraan itu base-nya adalah bangsa. Ya, bangsa. Apa? Bangsa itu adalah kesamaan semua persepsi bagaimana Indonesia sebagai bangsa. Ya, kalau Indonesia mengatakan konsep kebangsaan Indonesia, Bung Karno itu mencitir Ernest Renan misalkan. Bagaimana Indonesia itu adalah kesamaan cita-cita. Ya, kesamaan cita-cita apa? Kita sama-sama terjajah. Kita sama-sama hidup menderita. Tapi ada juga konsep kebangsaan yang diambil dengan konsep yang lainnya. Apa? Karena kesamaan wilayah. Karena geografinya sama, mereka menjadi satu bangsa. Karena ada kesamaan suku, mereka menjadi satu bangsa. Karena kesamaan agama, mereka jadi satu bangsa. Maka konsep kebangsaan yang didesain oleh Presiden Soekarno, saat itu belum jadi presiden, bahwa kebangsaan Indonesia itu adalah kesamaan cita-cita. Makanya agamanya Islam, Hindu, Buddha, Kejawen ataupun apapun mempunyai kesamaan cita-cita. Gak peduli sukunya apa, Aceh, Batak, Kalimantan, Hindu, Buddha, apapun, gak apa. Selama cita-cita kita sama untuk merdeka, disitulah kita yang namanya bangsa Indonesia. Jadi konsepnya berbeda, ya. Konsep kebangsaannya itu berbeda antara konsep kebangsaannya Indonesia dengan konsep kebangsaan yang dibawa di Eropa. Kalau di Eropa itu konsepnya secara geopolitik itu adalah bumi, adalah daratan, ya, bahwa bagaimana daratannya itu menjadi satu konsep kesamaan. Makanya konsep kebangsaannya Hitler, ya, Hitler itu konsep kebangsaan, tapi jadinya apa? Merasa bangsanya yang paling hebat, merasa bangsanya yang ras unggul. Nah, ya, makanya dikatakan saat merumuskan Pancasila, kebangsaan kita bukan kebangsaan yang chauvinistik. Kalau chauvinistik nanti akan jadinya fasisme, ya, seperti yang ada dalam di Hitler ataupun di Mussolini. Oke, ya, itu bagaimana konsep kebangsaan, bagaimana konsep yang namanya tentang demokrasi nanti, ya. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana perubahan budaya demokrasi? Ya, demokrasi. Jadi ada perubahan-perubahan taruh secara kebudayaan. Apa? Di masa lalu, ya, di masa-masa yang lalu sebelum simbah-simbah kita lahir, konsep demokrasi itu belum ada konsep demokrasi. Apa? Kekuasaan itu berdasarkan pada ilahi. Makanya kekuasaan saat itu mereka merasa sebagai wakil Tuhan. Ya, dasarnya itu adalah wahyu Tuhan. Makanya disebut dengan teokrasi. Ya, karena basisnya adalah Tuhan. Terus yang kedua, kemudian berubah. Kekuasaan itu berubah, yang ada di bawah adalah seorang ratu ataupun raja. Maka disebut dengan monarki. Ya, tapi kemudian dalam perkembangannya ada juga monarki yang berbasis pada ketuhanan. Makanya misalkan apa ya, Raja Jogja itu juga sebagai wakil Tuhan juga. Ya, Sayyidina Patoronogomo. Nah, ya kan, bagaimana ada konsep antara sebagai raja dan dia juga sebagai wakil Tuhan. Nah, itulah bagaimana konsep-konsep tentang perubahan tentang sebuah budaya. Baru kemudian berubah lagi menjadi sebuah konsep kekuasaan itu ada pada satu orang yang disebut dengan autokrasi. Maka saya katakan tadi ada Mussolini, ada Hitler. Nah, itu bagaimana kekuasaan itu ada pada seorang. Perkawinan antara teokrasi dengan monarki itu pada abad-abad Eropa, abad-abad 11, 18 dan sebelum Laru atau
pencerahan. Nah, maka berkembang terus setelah abad pencerahan, lalu itu ada konsep yang namanya demokrasi. Apa? Meletakkan kekuasaan itu pada rakyat. Ya, nah itu bagaimana konsep perubahan. Nah, pertanyaannya, mana yang baik? Demokrasi banyak korupsi tuh. Oh ya, demokrasi juga akhirnya jadinya ini. Di antara semua konsep-konsep ini semuanya, demokrasi itu konsep yang buruk. Tapi paling lebih baik di antara yang buruk-buruk lainnya. Oke, ya, demokrasi itu jelek. Tapi ini yang terbaik di antara yang terburuk. Nah, ya, jadi bagaimana demokrasi ini ya tidak sempurna, tidak sempurna. Ya. Tapi ini yang apa? Ini yang paling mungkin untuk dilaksanakan kepada kita semuanya. Sekarang kita ngomong legitimasi teokrasi. Siapa yang sekarang bisa mendapat legitimasi bahwa dia adalah wakil Tuhan? Sebagai raja. Siapa di antara kita yang keturunan raja? Kan susah. Yang enak yang turunannya raja, yang bukan turunan raja, bagaimana? Kan gitu ya. Nah, autokrasi pun sama. Oke, ya slide selanjutnya ya. Itu bagaimana kita bicara tentang perubahan konteks dalam budaya. Jadi manusia itu terus berevolusi, berubah. Konsep-konsepnya akan terus berkembang. Ya, maka dalam slide selanjutnya. Nah, bagaimana seorang perubahan? Ya, jadi konsep perubahan itu adalah ada social change, ya, ada perubahan sosial. Bagaimana menekankan keseluruhan ini bangsa ataupun peradaban. Jadi abad 1, 2, 3, 4 sampai abad 21 ini ada sebuah peradaban, sebuah perubahan yang dalam artian ini adalah sebagai sebuah keseluruhan. Ya, sedangkan misalkan Petirin Sorokin ya